Meskipun telah kehilangan setengah pasukannya, Dark Cruel tidak merasa kehilangan atau bersalah. Bagi Dark Cruel, hal itu emang wajar, karena pasukannya diserang oleh sihir yang kekuatannya sangat besar. Dark Cruel nggak mau mundur, karena jika dia atau pasukannya mundur, sama saja mencoreng harga dirinya sebagai seorang prajurit. Dark Cruel mengakui kehebatan Ghadra dan Adalman, tapi sayangnya, sekuat apapun sihir, hal itu tidak akan mempan kepada Dark Cruel, karena Dark Cruel memiliki kemampuan kebal terhadap sihir apapun dengan mengaktifkan Anti-Magic Guard Absolute Magic Defense. Maka secara otomatis Dark Cruel bisa menetralkan semua serangan sihir. Selama Dark Cruel memiliki kemampuan ini, serangan sihir sekuat apapun tidak akan bisa membunuh Dark Cruel. Sambil terus berjalan, Dark Cruel tiba-tiba kepikiran anaknya, yaitu Dagura, Ryura, dan Debura. Dan tentu saja ketiga anaknya ini akan bertarung melawan bapaknya. Di dalam hati kecil Dark Cruel, dia berharap agar para anak-anaknya jadi bertambah kuat, karena anak-anaknya juga telah berlatih di Tempest. Dalam benak Dark Cruel berkata, "Aku harap kalian menikmati hidup dengan bebas. Jangan mati saat melawanku, dan cobalah bertahan hidup sebisa mungkin dalam perang ini." Meskipun akan melawan anak-anaknya, Dark Cruel nggak akan ragu, karena dia adalah prajurit. Apapun yang dikatakan tuannya Velda, maka dia harus menuruti dan menjalankan misi ini. Tapi walaupun begitu, Dark Cruel masih berharap agar para putranya tidak tewas saat melawannya. Dan inilah dilema besar seorang bapak Dark Cruel tanpa ragu menjalankan misinya. Yari. Kini pasukan Dark Cruel terus bergerak maju, tidak peduli sebanyak apapun pasukan Adalman yang menghalangi. Mereka tetap maju tanpa memperdulikan kematian rekannya sendiri. Bagi pasukan Dark Cruel, hidup dan mati mereka hanya untuk yang mulia Dark Cruel. Gak terasa 2 jam telah berlalu sejak pertempuran dimulai, dan kini keadaan semakin gawat. Pasukan Adalman mengalami kebuntuan. Mereka lama-kelamaan terdesak oleh raksasa yang tingginya 3-5 meter, bahkan sampai ada yang 10 meter. Para raksasa memanfaatkan tubuhnya untuk menyingkirkan pasukan Adalman, sudah seperti menghancurkan ranting pohon yang sudah rapuh saja. Tapi tiba-tiba, dari undead yang dihancurkan itu, mereka semua berkumpul dan bergabung menjadi satu dan berubah menjadi undead skeleton raksasa setinggi 7 meter. Pertarungan antara para raksasa dengan undead raksasa pun akhirnya terjadi. Satu persatu para undead yang terluka, mereka seketika langsung disembuhkan oleh Adalman. Sedangkan para raksasa juga tidak semudah itu kalah. Apapun luka yang mereka derita, tubuh mereka selalu beregenerasi dan pulih. Dan kedua pasukan itu tidak ada yang mau saling mengalah. Mereka terus-menerus saling jual beli pukulan, tanpa ada satupun yang mati di antara mereka. Di sisi yang lain, Xion mengamati jalannya medan pertempuran. Pada awalnya, saat Adalman dan Ghadra membunuh 50.000 pasukan musuh, mereka semua berpikir jika perang mungkin bisa mereka menangkan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Melihat hal itu, Xion terus berpikir sambil menggigit bibirnya. Di belakang Xion juga ada 3 anak Dark Cruel. Ketiga anak Dark Cruel terfokus pada pertarungan paman mereka, yaitu Graysword melawan Albert. Pertarungan itu lebih mengerikan daripada pertarungan yang lain. Tapi sebelum Graysword bertemu Albert, tidak ada satupun bawaan Adalman yang bisa mengatasi serangan itu. Dan secara tiba-tiba, ada seseorang yang datang dengan cepat menghadang serangan itu. Dan orang itu adalah Albert. Semua orang tercengang melihat pertarungan pedang antara Graysword melawan Albert. Meskipun Graysword tidak sekuat Dark Cruel, tapi teknik berpedangnya bukan kaleng-kaleng kawan. Walaupun memiliki skill berpedang yang hebat, Albert mampu mengimbangi Graysword, bahkan sampai bisa memberikan serangan balik. Tapi pasukan Dark Cruel yang mengerikan bukan hanya tertuju pada Graysword saja. Ancaman itu mulai terlihat hanya karena kedatangan seseorang. Ketiga anak Dark Cruel dan Xion yang tadinya fokus melihat pertarungan Albert dan Graysword, kini pandangan mereka menatap tajam seseorang. Aura dari orang itu sangat mengerikan hingga membuat bulu jembut Xion dan yang lainnya merinding dibuatnya. Orang itu kurus, di tubuhnya dilapisi rantai, dan tinggi badannya sekitar 2,5 meter. Raksasa itu adalah Fen, paman dari Dagura, Ryura, dan Debura. Fen terus berjalan dengan senyuman bahagia di wajahnya. Setelah diselidiki lebih lanjut, mereka semua kaget. Ternyata kekuatan Fen melebihi Dark Cruel, yang berarti tingkat untuk mengalahkan Fen sangat mustahil. Karena untuk mengalahkan Dark Cruel saja sudah susah, apalagi Fen. Tapi meskipun begitu,
Xion masih percaya diri jika dia bisa mengalahkan Fan. Di situ, Gadra bertanya-tanya, rantai itu, apakah itu Gleipnir? Jika memang iya, ini akan sangat berbahaya. Gleipnir ini cuy, rantai yang dipakai untuk menyegel dewa jahat yang memiliki jumlah energi yang besar. Jadi, bisa disimpulkan, jika Fan sampai di rantai seperti itu, maka bisa kalian bayangkan betapa kuatnya Fan. Xion yang mendengar penjelasan Gadra makin emosi. Xion mulai mengerutkan keningnya. Xion pun berteriak, kami tidak akan mundur atau lari. Kami telah diberi kepercayaan dari Rimuru Sama untuk mempertahankan negara ini. Karena jika kita mundur itu sama saja mencoret nama baik Rimuru Sama. Apakah ada yang keberatan dengan ucapanku? Sontak semua orang yang mendengar ucapan Xion terbakar semangatnya. Di sisi lain, Fan mulai bergerak dengan kecepatan yang di luar batas makhluk-makhluk isekai lainnya. Nggak ada yang bisa melihat pergerakan Fan. Dan dalam sekejap, Fan sudah berada di depan Adalman. Padahal, posisinya Adalman itu ada di belakang para pasukannya. Di situ juga, Venti langsung menghampiri Adalman. Venti berteriak, menyingkir dari situ Adalman-san. Tapi, tanpa banyak bacot juga, Fan langsung menyerang Adalman dan Venti dengan pukulan Aldous Stack 500. Walaupun Adalman dilindungi banyak lapisan penghalang sihir, serangan Fan dapat dengan mudah menembus penghalang itu. Alhasil, Adalman tersungkur di tanah. Sedangkan Venti berhasil dihempaskan entah kemana. Saat melihat hal itu, semua pasukan Adalman dan Xion kaget. Kini medan pertempuran menjadi hening dan hawa-hawa ketakutan muncul di hati para pasukan. Xion yang melihat hal itu juga terkejut. Karena secara logika, musuh nggak mungkin bisa langsung menyerang Adalman. Xion pun mengambil keputusan untuk membantu Adalman. Namun tiba-tiba dari belakang Xion terdengar suara, "Yu, halo Nona Xion." Itu adalah suara raksasa setinggi 3 meter dengan haki cakra aura kasih yang bukan kaleng-kaleng. Dan itu adalah Dagruel. Sontak saja, Xion pun terkejut. Kau, sejak kapan kau ada di belakangku? Dagruel pun tersenyum. Aku telah tiba di sini sejak tadi. Apakah kau tidak memperhatikan pergerakanku, Xion? Sambil berusaha menenangkan dirinya, Xion pun mulai mengeluarkan pedangnya dan mulai mengaktifkan skill uniknya yaitu Cook untuk memperkuat dan meningkatkan kekuatannya. Tanpa ragu juga, Xion langsung menebas Dagruel. Namun Dagruel tetap tenang, bahkan kakinya saja tidak bergerak sama sekali. Pada saat pedang Xion akan mengenai kepala Dagruel, seketika itu Dagruel meraung. Raungan itu membuat tubuh Xion berhenti, bahkan serangan Xion tidak berhasil menyentuh kulit Dagruel. Sedangkan Xion sendiri juga kaget. Nani? Mata Xion tidak percaya jika dia berhasil dihentikan hanya dengan raungan saja. Di situ, Dagruel tersenyum sinis. Sepertinya kau terlalu dini untuk melawanku, Xion. Setelah mengatakan itu, Dagruel meninju Xion dengan pukulan yang bahkan pukulan itu tidak bisa dilihat Xion. Xion yang terkena pukulan itu langsung terhempas hingga menghancurkan dinding penghalang ibu kota. Tapi di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba ada suara. Sepertinya kau terlalu naif, Dagruel. Dan itu adalah suara Demon Lord Ruminas. Setelah mengatakan itu, seketika Ruminas melepaskan serangan ke arah Dagruel. Dan dalam sekejap, Dagruel pun terkena serangan itu. Tapi anehnya, serangan Ruminas tidak memberikan luka pada Dagruel. Hahaha. Serangan apa ini, Ruminas? Bahkan aku saja tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Apakah kau sudah selesai, Ruminas? Kini giliranku untuk menyerangmu. Persiapkan dirimu atau kau akan mati. Ruminas yang tadinya menjadi harapan terakhir malah tidak bisa diandalkan dan makin membuat keputusasaan di tengah pertempuran itu menjadi semakin nyata. Di lain cerita, pertempuran antara Albert dan Gracewar semakin memanas. Gracewar memuji gaya berpedang Albert. Kau memiliki skill berpedang yang luar biasa. Bertarung denganmu adalah sebuah kehormatan bagi pejuang sepertiku. Albert pun membalas ucapan Gracewar. Anda salah besar. Skill berpedangku biasa aja. Tapi dengan pedang yang diberikan Tuan Rimuru padaku, membuat diriku bisa mengimbangimu, Gracewar. Di situ, Gracewar mulai memprovokasi Albert. Jika Adalman sekarang sedang dalam bahaya karena Adalman berhadapan dengan Fan. Saat mendengar hal itu, Albert tidak panik, tapi dia tetap tenang dan tidak termakan provokasi itu. Albert mengatakan jika tuannya yaitu Adalman tidak akan kalah semudah itu karena Adalman lebih kuat daripada dirinya. Strategi memprovokasi lawan telah gagal. Gracewar pun mulai mengangkat pedangnya. Apakah kau yakin dengan ucapanmu? Kalau begitu, Fan mungkin bisa menikmati pertarungannya. Jadi di sini aku juga harus segera menghabisimu. Setelah Gracewar mengatakan itu, pertarungan mereka berdua dimulai lagi. Mereka berdua terus saling beradu pedang, sampai-sampai mereka tidak menyadari kalau daerah di sekitar mereka telah mengalami banyak kerusakan. Sedangkan di satu sisi, Adalman terus memikirkan strategi untuk menghadapi Fan. Adalman juga mengetahui jika
jika Fen memiliki kekuatan anti sihir. Makanya tadi, Fen mampu dengan mudah menembus pertahanan Adalman. Meskipun Fen gak mempan terhadap sihir, Adalman tidak putus asa. Adalman mencoba untuk tetap tenang. Sejenak Adalman menengok ke kanan dan ke kiri. Dan dalam sekejap, Adalman memiliki ide untuk mengubah tubuh-tubuh raksasa yang telah mati menjadi undead. Adalman pun mulai meramalkan mantra. Dan dalam seketika, tubuh-tubuh raksasa yang meninggal yang tersebar di tanah mulai bersatu dengan sihir yang muncul di langit. Mayat-mayat para raksasa menjadi Dead Giant setinggi 4 meter. Kekuatan bertarung Dead Giant juga jauh melebihi kekuatan yang mereka miliki saat mereka hidup. Dan kini, 1000 Dead Giant yang sudah tercipta, siap meratakan para musuh. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil, pamit, bye-bye.